Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan pembahasan soal persamaan dan pertidaksamaan bilangan berpangkat, materi SMA Part 2. Ini adalah mata pelajaran matematika untuk kelas 10 SMA hari ini, Jumat 21 Mei 2021. Channel M ISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal uji kompetensi per bab atau KOM, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Sebelum dimulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Untuk soal yang nomor 1, jika 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 5x dikurangi 11, maka nilai x-nya adalah... Oke, pembahasannya. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu 3, maka pangkatnya juga sama. Jadi, 2x ditambah 1 sama dengan 5x dikurangi 11. Kemudian, lakukan PRGT, pindah ruas, ganti tanda. 2x dikurangi 5x sama dengan negatif 11 dikurangi 1. Jadi, negatif 3x sama dengan negatif 12. Jadi, x-nya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Berarti poin D. Oke, soal nomor 2. Jika 9 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 27, maka nilai x-nya adalah, oke, pembahasannya. 9 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 27. Samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Jadi yang 9 diubah menjadi 3 pangkat 2 dan yang 27 diubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian 2 yang pangkatnya itu dikalikan dengan 2x menjadi 4x. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Jadi 3 pangkat 4x dikurangi 6 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3, maka pangkatnya juga sama. Artinya 4x dikurangi 6 sama dengan 3. Kemudian lakukan PRGT. 4x sama dengan 3 ditambah 6, kemudian 4x sama dengan 9, dan x-nya sama dengan 9 per 4 atau 2,25. Berarti pilihannya adalah B. Oke, soal nomor 3. Nilai x yang memenuhi 49 pangkat 2 dikurangi 3x kurang dari 1/343 adalah... Oke, pembahasannya. 49 pangkat 2 dikurangi 3x kurang dari 1/343. Samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Jadi yang 49 kita ubah menjadi 7 pangkat 2. Kemudian yang 343 sama dengan 7 pangkat 3. Kemudian lakukan perkalian dengan 2 yang pangkat. Berarti 7 pangkat 4 dikurangi 6x kurang dari, oke, pangkat yang di bawah kemudian naikkan biar bilangan pokoknya sama menjadi 7 pangkat negatif 3. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 7, maka pangkatnya juga sama. Jadi, 4 dikurangi 6x kurang dari negatif 3. Lakukan PRGT, berarti negatif 6x kurang dari negatif 3 dikurangi 4. Negatif 6x kurang dari negatif 7. Nah, jika koefisien x-nya negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Di sini koefisien x-nya negatif 6. Berarti tanda pertidaksamaan yang tadinya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Oke? X lebih dari negatif 7 dibagi negatif 6. Berarti x-nya lebih dari 7/6. Poinnya B. Soal nomor 4. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 5x dikurangi 1 lebih dari 27 pangkat x ditambah 3 adalah... Pembahasannya. 3 pangkat 5x dikurangi 1 lebih dari 27x ditambah 3, kemudian samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Jadi, 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3.
Jadi 3 pangkat 5x dikurangi 1 lebih dari 3 pangkat 3x ditambah 9. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3, maka pangkatnya juga sama. Jadi 5x dikurangi 1 lebih dari 3x ditambah 9. Kemudian lakukan PRGT. Yang 3x pindah ke kiri, yang negatif 1 pindah ke kanan. Oke? Kemudian 5x dikurangi 3x lebih dari 9 ditambah 1. Jadi 2x lebih dari 10 dan x-nya lebih dari 10 dibagi 2, berarti x-nya lebih dari 5, berarti poinnya E. Oke? Soal nomor 5. Persamaan 2 pangkat 2x dikurangi 12 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0 mempunyai penyelesaian x1 dan x2. Nilai dari x1 ditambah x2 adalah, oke, pembahasannya, 2 pangkat 2x dikurangi 12 dikali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Kita misalkan terlebih dahulu 2 pangkat x-nya sama dengan p. Jadi, p kuadrat dikurangi 12 kali p atau 12p ditambah 32 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Berarti p dikurangi 8 dikali dengan p dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti p dikurangi 8 sama dengan 0 atau p dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi P1 sama dengan 8 dan P2-nya sama dengan 4. Nah, untuk P1 sama dengan 8, maka 2 pangkat X sama dengan 8, artinya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama dengan 2, maka pangkatnya juga sama, berarti X-nya sama dengan 3. Kemudian untuk P2 sama dengan 4, maka 2 pangkat X sama dengan 4. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, maka X-nya sama dengan 2. Jadi nilai X1 ditambah X2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti poinnya D. Untuk soal nomor 6, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2X dikurangi 30 kali 5 pangkat X ditambah 125 lebih dari 0 adalah, oke, pembahasannya, 5 pangkat 2x dikurangi 30 dikali 5 pangkat x ditambah 125 lebih dari 0. Ini hampir sama dengan soal nomor 6, nomor 5. Kalau yang nomor 5 adalah persamaan, tapi kalau yang ini, nomor 6 adalah pertidaksamaan. Sama dimisalkan 5 pangkat x sama dengan p. Berarti p kuadrat dikurangi 30p ditambah 125 lebih dari 0. Kemudian difaktorkan. Berarti P dikurangi 25 kali P dikurangi 5 lebih dari 0. Kita cari nilai P-nya dulu. P kurangi 25 sama dengan 0 atau P dikurangi 5 sama dengan 0. P1 sama dengan 25 dan P2 sama dengan 5. Untuk P1 sama dengan 25, maka 5 pangkat X sama dengan 25. Artinya 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Untuk P2 sama dengan 5, maka 5 pangkat X sama dengan 5. Jadi, 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1, maka X-nya sama dengan 1. Nah, karena di sini adalah pertidaksamaan, paling gampang kita memisahkan untuk X-nya sama dengan 0. Jadi, 5 pangkat 0 dikurangi 30 kali 5 pangkat 0 ditambah 125 sama dengan 5 pangkat 0 adalah 1, berarti 1 dikurangi 30 dikali 1 ditambah 125 sama dengan 96. Nah, angka 96 itu adalah positif, sedangkan yang diminta dari soalnya itu adalah lebih dari 0 atau positif. Nah, jadi kita lihat 0 itu letaknya di antara 1 sama 2 atau di mana, berarti kita kasih nilai 0-nya, kemudian kita kasih tanda positifnya. Nah, di situ yang dicari. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Oke, berarti pilihannya adalah D. Soal nomor 7. Himpunan penyelesaian dari 6 pangkat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 6 pangkat 2X dikurangi 2 adalah, pembahasannya, 6 pangkat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 6 pangkat 2X dikurangi 2. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama yaitu 6, maka pangkatnya juga sama. Berarti
X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 2X dikurangi 2. Kemudian lakukan PRGT, pindah ruas, ganti tanda. Jadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5, dikurangi 2X, kemudian ditambah 2 sama dengan 0. Sederhanakan, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0, kemudian difaktorkan. X ditambah 3 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi X-nya ditambah 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi X1-nya sama dengan negatif 3, X2-nya sama dengan 1. Oke, berarti pilihannya adalah C. Soal nomor 8. Penyelesaian pertidaksamaan 3 pangkat 2X ditambah 3 kurang dari sama dengan 1/27 adalah. Oke, pembahasannya 3 pangkat 2X ditambah 3 kurang dari sama dengan 1/27. Ini akan dilakukan samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Jadi yang 27 sama dengan 3 pangkat 3, kemudian karena 3 pangkat 3 ada di bawah, berarti kita naikkan pangkatnya menjadi negatif. Jadi 3 pangkat 2X ditambah 3 kurang dari sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3, maka pangkatnya juga sama. Berarti 2X ditambah 3 kurang dari sama dengan negatif 3. Lakukan PRGT. 2X kurang dari negatif 3 dikurangi 3. Kemudian 2X kurang dari negatif 6. Dan X-nya kurang dari sama dengan negatif 6 dibagi 2, yaitu X kurang dari sama dengan negatif 3. Berarti pilihannya adalah poin A. Oke, soal nomor 9. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan eksponen setengah pangkat negatif X kuadrat ditambah X kurang dari sama dengan 4 pangkat 3 adalah. Pembahasannya, setengah pangkat negatif X kuadrat ditambah X kurang dari sama dengan 4 pangkat 3, kemudian kalian lakukan samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Yang setengah menjadi 2 pangkat negatif 1, yang 4 menjadi 2 pangkat 2. Nah, kemudian pangkatnya dikalikan. Jadi, 2 pangkat X kuadrat dikurangi X kurang dari 2 pangkat 6. Karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2, maka pangkatnya juga sama. Berarti, X pangkat 2 dikurangi X kurang dari sama dengan 6. Kemudian lakukan PRGT. X kuadrat dikurangi X kurang dari 6 kurang sama dengan 0. Kemudian lakukan faktorkan. X dikurangi 3 dikali X ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi nilai X1 sama dengan 3 atau X2-nya sama dengan negatif 2. Oke, jika ini pertidaksamaan berarti kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka 0 dikurangi 3 dikali 0 tambah 2 itu nilainya negatif 3 dikali 2. Berarti nilainya negatif 6 itu adalah negatif. Nah, dan yang diminta dari soalnya adalah kurang dari sama dengan 0 atau negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 kurang dari X kurang sama dengan 3. Jadi poinnya adalah E. Oke, soal nomor 10. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat X lebih dari 27 adalah. Pembahasannya, 3 pangkat X lebih dari 27 samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Jadi 27 sama dengan 3 pangkat X. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3, maka pangkatnya juga sama. Berarti X lebih dari 3 adalah poin E. Soal nomor 11. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 pangkat X kurang dari 2 adalah. Pembahasannya, 2 pangkat 2 kurang dari 2. Samakan bilangan pokoknya. Berarti yang 2 itu adalah 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat X kurang dari 2 pangkat 1. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2, maka pangkatnya juga sama. Berarti X kurang dari 1 adalah poin B. Oke. Soal nomor 12. Penyelesaian dari pertidaksamaan 4 pangkat X dikurangi 64/4 pangkat X dikurangi 12 sama dengan 0 adalah. Oke, pembahasannya
4 pangkat X dikurangi 64 per 4 pangkat X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita misalkan terlebih dahulu 4 pangkat X sama dengan P. Berarti P dikurangi 64 per P dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan semuanya dengan P. P kali P berarti P kuadrat, 64 per P dikali P berarti 64, dan 12 dikali P berarti 12P. Oke, berarti P kuadrat dikurangi 64 dikurangi 12P sama dengan 0. Kemudian kita urutkan dari perpangkatannya, berarti P kuadrat dikurangi 12P dikurangi 64 sama dengan 0, kemudian lakukan difaktorkan. P dikurangi 16 kali P ditambah 4 sama dengan 0. Jadi, P dikurangi 16 sama dengan 0 atau P ditambah 4 sama dengan 0. Nilai P1 sama dengan 16 dan P2 sama dengan negatif 4. Untuk P sama dengan 16, maka 4X sama dengan 16. 4X sama dengan 4 pangkat 2, jadi X-nya sama dengan 2. Kemudian untuk P sama dengan negatif 4, maka 4 pangkat X sama dengan negatif 4. 4 pangkat X sama dengan, kita samakan penyebutnya tidak bisa, berarti nilai X-nya tidak ada nilainya. Berarti yang kita ambil adalah yang X sama dengan 2 atau poin B. Oke, soal nomor 13, penyelesaian dari 2 pangkat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 1, dikurangi 4 lebih dari 1 adalah pembahasannya. 2 pangkat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 lebih dari 1, kita lakukan samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Karena di sini bilangan pokoknya 2, berarti 1 kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 lebih dari 2 pangkat 0. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2, maka pangkatnya juga sama. Artinya, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan. Menjadi X dikurangi 4 kali X ditambah 1 lebih dari 0. X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nilai X1 sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan negatif 1. Nah, karena ini pertidaksamaan kita lakukan jika nilai X-nya sama dengan 0. Maka 0 dikurangi 4 dikali 0 ditambah 1 sama dengan negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4. Itu adalah negatif. Dan dari soalnya yang diminta adalah lebih dari 0 atau positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 4, yaitu poin D. Soal nomor 14 adalah soal yang terakhir. Jika nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat X kurang dari 27 adalah, oke, pembahasannya, 3 pangkat X kurang dari 27, kita samakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. 27 berarti 3 pangkat 3. Nah, karena 3X kurang dari 3 pangkat 3 itu bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3, maka pangkatnya juga sama. Berarti X kurang dari 3 adalah poin A. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.